Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Angger Bagus Herlambang dengan NBI 14622000258. Di sini saya akan menjelaskan proyek ETS saya, yaitu membuat website CRUD sederhana menggunakan MySQL dan Apache. Oke, step pertama yang akan saya lakukan yaitu menjalankan SAM seperti ini. Ini dikarenakan ini sudah aktif, maka langsung kita saja langsung membuka MySQL untuk mengecek database-nya apakah sudah terintegrasi dengan websitenya atau belum. Nah, ini sudah muncul tabel MySQL-nya seperti ini. Lalu kita akan pergi ke DB, yaitu database. Nah, kita cek database-nya pendaftaran mahasiswa yang telah saya generate sebelumnya. Nah, ini ada dua tabel, yaitu tabel admin dan yang kedua ada tabel pendaftaran mahasiswa. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada 15 buah tabel yang digunakan dalam website CRUD sederhananya. 15 itu adalah anjuran dari Bapak dosen sebagai syarat ETS, penilaian ETS. Dan pertama saya membuat tabel NIK, dan yang kedua ada nama, dan yang ketiga ada jenis kelamin, dan yang keempat ya yang terpenting yaitu agama, dan yang kelima ada tempat lahir, dan yang keenam ada tanggal lahir. Juga ada alamat, nomor HP, email, asal sekolah, jurusan, gelombang, dan tahun masuk, dan ada nama wali, dan yang terakhir ada nomor HP wali. Nah, seperti ini untuk struktur tabel database saya, dan saya gunakan dalam website CRUD sederhana yang saya buat. Lalu kita akan masuk ke visual code-nya untuk melihat struktur dari website yang telah saya buat. Dan pertama ada folder CSS. Nah, seperti yang kita tahu, untuk folder CSS ini untuk style websitenya. Yang pertama ada style buat login seperti ini, dan yang kedua ada style buat website itu sendiri. Dan yang kedua saya menggunakan image. Nah, ini untuk backgroundnya untuk background login dan begin. Nah, ini saya menggunakan ya random saja lah dari Chrome. Nah, ini ada struktur add-data.php. Nah, ini untuk menambahkan datanya seperti ini. Saya menggunakan add-data.php dan ada fungsinya, ada untuk login fungsi, terus ada status message ini seperti ini. Nah, kan ini buat menambah data. Nah, ini di bawah ini ada CSS-nya untuk menambahkan data. Seperti ada label NIK, terus ada label nama, jenis kelamin, value, laki-laki atau perempuan. Nah, ini saya menggunakan opsi pilihan drop down button, yang dimana drop down button itu sangat dianjurkan untuk
website agar bisa memudahkan user untuk memilih tanpa harus repot-repot untuk input sendiri. Misal kalau kayak ngetik gitu ya, misalkan user kan kadang-kadang malas atau admin websitenya itu kadang-kadang malas atau gimana ya, ini sepertinya untuk memudahkan pekerjaan saja, makanya saya pilih menggunakan drop down button. Ya, ini ada agama, form agama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Ini ada email juga, asal sekolah. Nah, ini ada pemilihan jurusan. Nah, saya menggunakan drop down button lagi ya, karena itu tadi agar memudahkan pekerjaan admin website dalam menginput data pendaftaran mahasiswa. Dan ini ada beberapa jurusan. Yang pertama ada teknik informatika, sistem informasi, ada teknologi informasi, ada teknik elektro, dan yang terakhir ada teknik industri. Nah, ini juga ada form gelombang. Ini seperti gelombang pendaftaran gitu ya. Terus ada lagi tahun masuknya, misal saya tahun masuknya 2022. Nah, maka nanti akan diinput oleh adminnya pada form ini tahun masuk, dan ada nama wali, dan yang terakhir ada nomor HP wali. Dan untuk buttonnya saya menggunakan button yang standar aja, karena kan sebenarnya bisa diganti dengan button yang lebih bagus, tapi kenapa saya memilih yang sederhana saja? Dikarenakan judul websitenya kan crude sederhana, jadi saya pilih yang tombol sederhana saja. Nanti mungkin OAS mungkin bisa diperbagus lagi. Nah, ini untuk ada sweet alert. Sweet alert itu berfungsi seperti pemanis. Misal kalau bawaan webnya web normal itu mungkin dia akan muncul local sys apa gitu, misal local sys data berhasil ditambahkan. Nah, dan itu menurut saya agak kurang aja gitu, dan dosen juga menganjurkan untuk mengganti local sys itu dengan menggunakan sweet alert ya, agar pemanis saja buat tampilannya. Nah, ini untuk speed alertnya itu bisa berhasil jika data berhasil telah ditambahkan. Nanti kita akan coba setelah menjelaskan semua fungsi yang ada pada website saya. Dan yang kedua ada detail.php. Nah, detail.php ini berfungsi untuk menampilkan detail pendaftaran mahasiswa yang telah diinput oleh admin. Semisal admin ingin mengecek apakah data itu telah betul-betul berhasil diinput atau tidaknya. Nah, ini detail PHP ini fungsinya untuk menampilkan detail data yang telah diinput oleh si admin itu tadi. Ya, sama ini isinya ya, kayak tadi ya. Dan ada NIK, nama, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Nah, ini seperti ini. Dan yang ketiga ada function.php. Nah, ini adalah fungsi untuk seperti fungsi pada website saya. Saya kumpulkan jadi satu, misal fungsi untuk menambahkan data. Nah, di sini
saya gabung jadi satu. Yang pertama itu ada fungsi query. Query ini bertujuan untuk memanggil database-nya dari phpMyAdmin tadi. Memanggil database. Nah, dan yang kedua ada fungsi tambah data. Nah, seperti yang kita tahu, fungsi tambah data tadi, dan yang tadi kan cuma apa saya jelaskan CSS-nya saja. Nah, ini ada fungsinya. Fungsi untuk menambahkan data agar data berhasil terinput ke websitenya. Saya menggunakan HTML special chars. Nah, ini HTML special karakter itu spesial kayak karakter spesial pada penggunaan HTML. Nah, ini saya panggil lagi menggunakan query insert into pendaftaran mahasiswa. Nah, ini pendaftaran mahasiswa ini adalah database saya yang ada di MySQL tadi. Nah, dan ada value juga. Saya memanggil value agar bisa terdeteksi. Nah, ini MySQLi query. Dan yang kedua ada fungsi hapus data. Nah, ini untuk menghapus data yang telah diinput oleh admin. Fungsinya seperti ini. Ya, sama memanggil global koneksi. Nah, ini memanggil lagi oleh query. Nah, ini fungsinya delete. Delete itu menghapus from mahasiswa, pendaftaran mahasiswa. Nah, jadi kita misal kayak manggil database. Nah, terus pada fungsi hapus ini kita bisa menghapus data tersebut tanpa harus membuka MySQL admin, cukup menghapus datanya dari websitenya saja itu sudah terhapus secara otomatis pada MySQL adminnya. Dan yang keempat ada fungsi ubah data. Nah, fungsi ubah data ini bertujuan untuk mengubah data yang telah diinputkan tadi. Semisal saya punya data, misal data saya ada yang salah. Kemudian saya ingin mengubahnya. Saya ini sebagai admin. Dan saya ingin mengubah data saya sendiri. Nah, maka bisa mengubah datanya dari fungsi ini. Ya, seperti tadi saya menggunakan HTML special characters dan menggunakan query juga untuk update. Perintahnya update pendaftaran mahasiswa dan akan menetapkan dengan set. Nah, memanggil lagi MySQL query. Oke, langsung saja kita menuju ke hapus.php. Sebenarnya ini hapus ini untuk ini untuk switch alert saja ini. Switch alert agar ketika saya menghapus data itu agar terlihat lebih menarik dan agar tidak ngebosenin. Nah, jikalau statusnya berhasil, maka dia itu akan muncul sebuah alert, switch alert yang berwarna hijau dan muncul ikonnya sukses. Nah, oke. Dan jika apabila gagal, maka akan muncul red alert silang berwarna merah yang menandakan arti gagal atau error atau data tidak dapat dihapus. Oke, langsung saja kita ke tampilan utama dari website kita, yaitu index.php. Nah, di index.php ini adalah kumpulan kayak dasar website saya itu semuanya ada di sini. Misal kayak tabelnya, terus judul, terus fungsi. Ini indeks ini sebagai kerangka dasar
untuk membuat websitenya, untuk menampung websitenya juga, dan CSS-nya ini dipanggil semua ke dalam index.php. Nah, seperti ini dikarenakan ya ini mungkin agak sedikit banyak, mungkin saya akan persingkat saja soalnya banyak juga kodenya. Oke, langsung. Nah, ini bisa ambil semua data pendaftaran mahasiswa, ini bisa langsung diambil dari database-nya ya. Dan ini ada script. Nah, ini ada bootstrap. Bootstrap yang saya pakai seperti ini dari cdn.jsdeliver.net dan data tables serta CSS family. CSS family like those display and swipe. Dan style sheet. Style sheet ini mungkin nanti akan saya betulkan ketika mungkin ada tugas selanjutnya untuk ekspor ke Excel. Dikarenakan ETS ini tidak ada perintah untuk ekspor datanya menjadi data Excel, maka saya akan skip dulu. Nah, ini dengan detailnya, dengan detail pendaftaran mahasiswa baru. Nah, ini untuk detailnya seperti ini. Dan saya menggunakan navbar. Navbarnya hitam, warna hitam ya. Warna hitam. Dan ada detail lagi pendaftaran mahasiswa baru untuk Surabaya. Nah, di sini ada tombol home dan ada tombol about dan ada tombol logout. Nah, ini ada padding lagi, ada judul lagi, data pendaftaran mahasiswa baru ya. Nah, ini saya menggunakan button biasa ya, button primary me 2 dengan judul tambah data, dan sebelahnya itu sebenarnya bisa berfungsi tapi belum saya fungsikan untuk ekspor ke Excel. Nah, ini lanjut ada bagian tabelnya ya, tabel di websitenya. Ini seperti ini, lengkap sekali. Ada 15 buah tabel, nomor, NIK, nama, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor HP, email, asal sekolah, jurusan, gelombang, tahun masuk, dan nama wali, dan yang terakhir nomor HP wali. Dan yang terakhir ada action, aksi. Nah, ini untuk tabel untuk menampung tombol aksinya. Nah, ini ketika kita berhasil input data, tambah data tadi, maka dia akan otomatis menyimpan ke dalam tabel itu tadi, tabel tersebut. Nah, ini sudah lengkap dan sudah sesuai. Lanjut ada tombol detailnya, tombol detail. Nah, tombol seperti ini sudah berfungsi dengan baik. Lanjut ada tombol ubahnya. Nah, ini untuk tombol ubah data. Dan yang terakhir ada tombol hapus. Lanjut kita detail pendaftaran mahasiswa. Ini untuk detailnya tadi. Saya taruh di indeks dikarenakan ya nggak apa-apa, biar tidak memakan banyak space. Dan ini untuk scriptnya saya pakai yaitu gandengannya tadi, gandengannya bootstrap tadi. Nah, ini ada dokumen untuk data tabelnya. Ini fungsi-fungsi untuk data tabelnya. Nah, ini ada fungsi untuk speed alertnya sendiri. Ya.
Tes wildfire yakin hapus. Teks data mahasiswa plus nama akan dihapus permanen. Ikonnya saya menggunakan warning dengan confirm button colornya berwarna merah dan untuk cancel button colornya berwarna biru muda. Untuk confirm button teksnya sendiri ya hapus, dan untuk cancel button teksnya batal. Oke, ini untuk loginnya seperti ini. Seperti ini loginnya. Session start. If I set session login header location index.php, ini untuk ketika saya login dia akan langsung masuk ke bagian indeks itu tadi. Nah, insert post login menggunakan username dan password. Nah, ini ada untuk database-nya itu sendiri. Ini database-nya itu sendiri. Dan ini ada style CSS-nya buat login. Saya memanggil bootstrap dari itu tadi JS Deliver sama Google APS Family. Nah, untuk navbarnya sendiri juga saya pakai navbar dark lagi ya. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan membahas login.php-nya, yang dimana ini adalah form untuk login seperti ini. Nah, di sini ada ya menu-menu login dan berjudul dan bertitel Universitas 17 Agustus Surabaya. Ada register juga, mungkin belum berfungsi, hanya untuk loginnya saja seperti ini. Di sini juga sepertinya ada ekspor. Seperti ini. Oke, langsung saja kita buka websitenya. Nah, ini langsung saja kita loginkan saja. Nah,
maka akan langsung muncul websitenya seperti ini. Seperti yang saya jelaskan itu tadi, dengan tabelnya 15 tabel. Nah, kita coba untuk menambahkan datanya ya. Nah, ini misal NIK-nya terserah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan nama Angger dan jenis kelamin laki-laki, agamanya Islam, dan tempat lahirnya Surabaya, tanggal lahirnya misal saya 2003, bulan September. Bentar, di sini ada masalah jaringan. Tidak tersambung. Ya, kita coba saja. Sampai tanggal 10, alamatnya baru Sidoarjo. Nomor HP-nya ya sudah benar, jurusan Teknik Informatika gelombang 2, HP wali random saja. Nah, ketika data berhasil ditambahkan, maka akan muncul street alert seperti ini dan bertuliskan data berhasil ditambahkan. Kalau kita klik OK, nah maka data akan otomatis muncul seperti ini. NIK random, nama dengan nama saya, jenis kelamin laki-laki, agamanya Islam, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 2003, bulan 9, tanggal 10. Alamatnya Waru Sidoarjo, nomor HP-nya seperti ini, emailnya Angger Lambang 13. Ini bla bla. Asal sekolahnya SMK Unggulan Anur, untuk jurusannya Teknik Informatika gelombang 2, tahun masuk 2022, nama walinya Edi, dan nomor HP walinya random. Kita coba untuk menambahkan data lagi, misal nama Agus, laki-laki, agama Islam lagi, tempat lahir Gresik, dan lahir random aja lah tuh, misal misal 2002, bulan Juni, tanggal 1, alamatnya Gresik.
HP-nya random aja lah. Ini contoh @gmail.com. SIMK contoh, jurusannya Sistem Informasi, gelombangnya 1, tahun masuk 2021, awalnya terserah Kipin. Nomor HP walinya random aja. Lalu kita simpan. Oh ya, salah maaf. Nah, ini yang benar. Nah, data berhasil ditambahkan. Dan dikarenakan karena azan, kita akan stop terlebih dahulu menunggu azan selesai.
Oke, kita lanjut. Nah, di sini tombol aksinya seperti yang saya bilang tadi, ada 3 tombol, yaitu tombol detail, tombol ubah, dan tombol hapus. Untuk tombol detailnya sendiri seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan datanya ya, data detail pendaftaran mahasiswa. Ada nikah, nama, jenis kelamin, agama, tempat lahir, dan tanggal lahir, serta ada alamat, no HP, email, asal sekolah, jurusan, gelombang, tahun masuk, nama wali, dan ada nomor HP wali. Nah, ini kita akan mencoba untuk mengubah datanya. Misal kita ganti NIK-nya, nggak bisa, udah permanen. NIK-nya nggak bisa diganti. Dan kita ganti namanya menjadi Agis. Kelaminnya menjadi perempuan, agamanya misal Kristen. Tempat lahirnya di Malang. Tanggal lahirnya kita ganti bulannya menjadi bulan 10. Alamatnya Sukun, Malang. Nah, kita ganti matematika, gelombangnya 2, tahun masuknya 2020. Ini. Nah, jika udah simpan perubahan, nah maka akan muncul switch alert lagi yang judul data pendaftaran berhasil diubah. Oke, mungkin segini saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan pengucapan yang saya sengaja ataupun saya tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Oh ya, ini saya lupa untuk menjelaskan aksi hapusnya ya, seperti ini aja. Nah, ketika kita akan menekan tombol button hapus, maka akan muncul sweet alert peringatan seperti ini. Yakin hapus? Data mahasiswa AGIS akan dihapus permanen. Nah, kita coba hapus. Nah, berhasil, data mahasiswa berhasil dihapus. Coba lagi, batal misalnya. Ya udah batal, tidak ada sweet alert, cuma langsung cancel aja, hapus. Ya hapus. Nah, data mahasiswa berhasil dihapus. Nah, maka datanya akan kosong. Setelah saya mencoba menambahkan uh, fitur search untuk mencari datanya. Misal kita cari data yang bernama A. Nah, dia akan langsung muncul A. Kalau misal kita cari data Z, nah maka tidak akan muncul. Soalnya datanya emang nggak ada U. Nah, ini ada U. Coba kita cari O. Nah, nggak ada O. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbika farghab.